Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah film drama yang berjudul Black Beauty. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini disutradarai oleh Ashley Evis dan dibintangi beberapa artis pendukung, diantaranya adalah Mackenzie Foy sebagai Joe Green, Ian Glen sebagai John Manley, dan menghadirkan Kate Winslet sebagai pengisi suara Black Beauty. Film yang merupakan adaptasi sebuah novel karya Anna Sewell yang ditulis pada tahun 1877 ini bercerita tentang persahabatan seekor kuda liar dengan seorang gadis yang dicintainya. Meskipun terpisah cukup lama, tapi mereka berjanji suatu saat nanti akan bertemu kembali. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, tak bosan-bosan aku ingatkan kepada Cinema Lovers untuk tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seekor kuda betina yang cantik, elegan, dan berkulit hitam pekat. Ia lahir di padang rumput dan di antara hamparan bunga-bunga liar. Sejak kecil ia sudah diajari bagaimana cara menjaga diri dan menjadi kuda mustang yang kuat, cepat, dan pemberani. Meskipun sebagai kuda mustang yang liar, ia tetap saja tak boleh menendang atau menggigit tanpa alasan yang tepat, dan berusaha bersikap lembut dan baik kepada siapa saja. Itulah yang diajarkan ibunya. Dan ketika usianya sudah mencapai 2 tahun, karena tak mampu menahan jiwa kemustangannya, ia mengabaikan larangan keluarganya dan keluar gunung meninggalkan tempat tinggalnya untuk sekedar mencari tahu kehidupan di luar padang rumputnya. Tapi sayang, keinginan tahunya itu justru menimbulkan bencana untuk keluarga dan dirinya sendiri, karena telah menarik perhatian para pemburu sehingga mereka berhasil menemukan persembunyiannya dan keluarganya. Para pemburu berhasil menggiring kuda-kuda mustang itu dan menangkap mereka, sehingga menyebabkan kuda hitam itu terpisah dari ibunya. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki yang bernama John Manley mendatangi para pemburu itu. Ia datang jauh-jauh dari New York. Perhatiannya langsung tertuju pada kuda hitam tersebut dan memutuskan untuk mengadopsinya. Setelah melalui perjalanan berhari-hari, sampailah mereka ke tempat tinggalnya yang baru di East Bidwick, New York. Sebuah peternakan sekaligus menjadi sekolah pacuan kuda, dan John bekerja di sana sebagai pelatih bagi murid-murid yang belajar menunggang kuda. Setelah berhari-hari tinggal di sana, tapi tak ada satu orang pun yang berhasil menjenakkannya. Ia yang merasa kesepian menjadi bersemangat kembali ketika suatu hari ia kedatangan 2 teman baru yang bernama Ginger dan Marilex. Mereka mulai berlatih bersama, seakan-akan kuda hitam tersebut memiliki keluarga baru. Dan suatu hari, datanglah seorang gadis bernama Joe Green di peternakan tersebut. Orang tua Joe meninggal dalam kecelakaan mobil, sehingga ia harus diasuh oleh pamannya, John. Sejak datang ke peternakan, Joe selalu mengurung diri dan hampir tak pernah keluar rumah. Mungkin jiwanya masih terguncang atas kematian kedua orang tuanya. Sama dengan pamannya, Joe juga terkesan sejak pertama melihat kuda hitam tersebut, dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi dekat. Mungkin karena mereka memiliki nasib yang sama-sama kehilangan keluarganya. Seakan-akan ada ikatan batin yang kuat di antara mereka sejak pertama kali bertemu. Dengan teknik-teknik yang diajarkan pamannya, Joe dengan mudahnya mampu menjenakkan kuda hitam tersebut, yang tak mampu dilakukan pamannya sendiri yang jago dalam menjenakkan kuda, sehingga membuat kagum seisi peternakan itu. Mereka tak menyangka kuda hitam yang liar dan Joe yang pendiam bisa menjadi pasangan yang sejati. Joe kemudian memberikan nama kepada kuda hitam tersebut, Beauty, Black Beauty. Joe yang merasa selama ini pamannya tak pernah memperhatikan ia dan orang tuanya sejak ia kecil, marah dan kecewa kepada pamannya. Itu sebabnya sebenarnya ia tak mau tinggal bersama pamannya. Ia merasa asing dengan pamannya dan John menyesali semua itu. John berjanji mulai sekarang akan selalu merawat dan memperhatikan keponakannya itu.
Dan sejak saat itu, hubungan antara Joe dan pamannya semakin membaik. Joe membaca buku-buku tentang cara berkuda yang baik yang diberikan pamannya. Dan suatu hari, Beauty yang melihat Joe menangis setelah melihat foto kedua orang tuanya, tiba-tiba saja merendahkan tubuhnya di hadapan Joe. Seolah-olah ia ingin agar Joe naik ke punggungnya. Tapi Joe yang tak bisa menunggang kuda menolak. Tapi Beauty tetap menunggu Joe. Dan apa yang terjadi sungguh di luar perkiraan. Joe sudah berada di atas punggung Beauty. Joe bahagia sekali dan perlahan-lahan Beauty membawa Joe berlari. John yang tahu kalau Joe tak bisa berkuda, panik dan berusaha menghentikannya. Tapi karena Joe belum bisa dan belum tahu cara berkuda, akhirnya ia jatuh dari punggung Beauty. Dengan kerja keras dan berkat bimbingan dari pamannya, akhirnya Joe berhasil menjadikan Beauty sebagai mitranya. Bahkan Beauty membawa Joe keluar dari peternakan dengan begitu kencangnya. Mereka sangat menikmati kebersamaan dan kedamaian itu. Dan sejak saat itu, Joe dan Beauty seperti tak bisa dipisahkan lagi. Dan malam itu, karena kecerobohan seorang pengurus baru yang menaruh mesin penghangat sehingga mengakibatkan kebakaran di peternakan tersebut. Beruntung, Joe berhasil menyelamatkan semua kuda-kuda yang ada di peternakan itu, termasuk Beauty. Dan karena peristiwa itu, menjadi awal berakhirnya Easter Bidwick. Mereka terpaksa menjual semua kuda-kuda yang terlatih, termasuk Beauty, karena tak adanya tempat yang cukup akibat kerusakan itu. Joe memohon kepada pamannya dan Tuan Gordon untuk tak menjual Beauty. Dia akan melakukan apa saja demi Beauty. Akhirnya Tuan Gordon dan pamannya memberikan solusi. Kalau Joe bisa membayar pakannya dan pembiayaannya pada akhir musim panas, maka Beauty akan menjadi milik Joe. Demi Beauty, Joe menyetujuinya dan berjanji kepada pamannya akan belajar lebih giat lagi dan akan pernah berkelahi lagi di sekolah. Tapi selama istalnya diperbaiki, Tuan Gordon akan menyewakan Beauty di musim panas ini jika ada yang berkenan. Tak berapa lama, datanglah keluarga kaya raya yang ingin menyewa salah satu kuda di istal tersebut selama musim panas. Mereka langsung terpesona begitu melihat Beauty. Dan setelah bernegosiasi tentang harga, maka sepakatlah mereka menyewa Beauty dan Ginger. Sekaligus Joe dibawa untuk merawat Beauty. Joe bahagia karena ia bisa mulai mengumpulkan uang untuk memiliki Beauty. Di rumah mewah itulah, Beauty dan Joe akan menghabiskan musim panasnya. Beruntung Beauty hanya disewa, akan tetapi Ginger yang dibeli oleh keluarga kaya raya tersebut. Padahal di rumah mewah itu sudah ada banyak sekali kuda, tapi mereka masih saja belum puas. Beauty tak begitu suka ketika salah satu anak orang kaya tersebut yang bernama Jordania mulai menungganginya. Ia kasar dan terlalu keras dalam menarik kekang Beauty, sehingga Beauty menjadi susah untuk bernapas. Demi kepuasannya, ia bahkan memotong rambut Beauty, sehingga membuat Beauty marah dan merajuk. Dan sebaliknya, kakak Jordania yang bernama Josh justru memiliki sifat yang sabar dan baik, sehingga menarik hati Joe. Sayangnya, kedekatan Joe dan Josh diketahui oleh Mrs. Winthrop yang tak lain adalah ibunya Josh. Mrs. Winthrop menyuruh Joe untuk menjauh dari Josh karena Joe tak pantas untuk putranya. Kalau Joe tak mau menuruti perintahnya, maka Joe akan dikeluarkan dari rumah mewah tersebut dan jauh dari Beauty. Joe masih mau mendengarkan tawaran itu demi Beauty. Tapi ketika Joe melihat tubuh Beauty terluka dan ada lubang di sisi badannya akibat ulah Georgenia, maka Joe tak bisa menerimanya lagi. Ia segera mencari Georgenia, akan tetapi Josh menghentikannya dan menyuruh Joe untuk segera mengobati Beauty. Josh yang akan berbicara kepada keluarganya, sehingga membuat Joe semakin bersimpati kepada Josh. Dan kepada Josh lah, Joe mulai menceritakan tentang impiannya yang ingin membeli Bidwick agar bisa menyelamatkan ribuan kuda-kuda liar dan menjadikan Beauty sebagai maskotnya. Sungguh impian yang luar biasa, sehingga membuat Joe semakin bangga dan terpana kepada Joe. Beberapa hari kemudian, keluarga kaya raya tersebut mengadakan kompetisi pacuan lintas alam di sekitar area rumah mereka. Banyak orang-orang penting yang datang sehingga acaranya sangat meriah sekali. Georgenia membawa Beauty untuk tunggangannya, sedangkan Josh membawa Ginger. Dan Josh berhasil memenangkan kejuaraan tersebut. Tapi sayang, Georgenia kalah dan harus terjatuh dari atas tubuh Beauty. Itu dikarenakan sikap Georgenia yang kasar.
Ia tak memperhatikan sepatu Beauty yang terlepas ketika berlomba, sehingga menyebabkan kaki Beauty terkena batu ketika melompat dan membuat Beauty terjatuh. Beruntung kaki Beauty tak patah, meskipun lukanya akan selalu ada seumur hidupnya. Hingga suatu hari, John tiba-tiba datang mengunjungi Joe. Ia membawa kabar buruk dan mengatakan kalau Bitwig akan tutup selamanya, dan semua kuda yang ada di sana akan dijual termasuk Beauty. Hancur hati Joe mendengar itu semua, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak punya cukup uang untuk menyelamatkan Beauty. Tapi ia berjanji suatu saat nanti, jika uangnya sudah terkumpul, ia akan mencari dan membawa pulang kembali Beauty. Dan itulah awal perpisahan Joe dan Beauty. Joe tak bisa melihat Beauty untuk terakhir kalinya ketika sebuah truk membawa Beauty pergi dan tak memberi kesempatan kepada mereka untuk berpamitan. Beauty kemudian dibeli oleh seorang pria yang bernama Terry untuk membantunya mencari orang yang tersesat di pegunungan. Sejak berpisah dengan Joe, jiwa Mustang Beauty kembali datang. Ia mulai mudah marah, menggigit, dan bahkan menendang siapa saja. Tak terasa, 2 tahun sudah Beauty menemani Terry dalam pekerjaan mulia tersebut. Sikap Terry yang baik dan penyayang membuat Beauty betah. Ditambah lagi, Beauty harus bekerja di alam bebas, sehingga membuatnya merasa kembali ke dunianya, dunia Mustang. Tapi sayang, Terry harus mengalami kecelakaan terseret derasnya arus sungai ketika menyelamatkan seseorang. Karena terlalu lama berada di derasnya sungai, sehingga membuat Beauty terkena peradangan parah di paru-parunya dan harus menjalani perawatan. Dengan penuh kasih sayang, Terry merawat Beauty. Dan Beauty teringat janjinya Joe kepadanya sehingga membuatnya bertahan dan sembuh. Dan karena Terry merasa sudah tak mampu lagi melakukan pekerjaan itu, ia pun memutuskan untuk pensiun dan berencana menjual Beauty. Kali ini Beauty dikirim ke tempat yang jauh di daerah pelosok. Beauty dijual kepada petani untuk membantunya membajak sawah. Kali ini Beauty tak terawat, petani ini hanya memeras tenaganya saja. Tapi setiap kali Beauty ingin menyerah, ia selalu teringat akan janji Joe kepadanya, sehingga ia bersemangat kembali. Sementara itu, Joe sendiri telah berada dan bekerja di kota. Ia bekerja membanting tulang demi mengumpulkan uang untuk memenuhi janjinya membeli dan membawa pulang kembali Beauty. 7 tahun berlalu, Beauty sudah dijual kembali kepada seseorang. Kali ini, Beauty berada di kota. Ia dibeli oleh seorang penarik kereta, tapi rasa rindu Beauty kepada Joe tak pernah berubah. Ia selalu merindukan Joe dan berharap akan menemukannya di kota ini. Hingga suatu hari, Beauty bertemu dengan teman lamanya, Ginger. Tapi Ginger telah berubah. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Terlihat kesedihan di matanya. Ternyata Ginger telah memenangkan banyak piala untuk Josh. Tapi ketika Josh sedang bersekolah, secara sembunyi-sembunyi, ibunya telah menjual Ginger kepada orang lain. Singkat cerita, karena penarik kereta tersebut sedang sakit dan sedang butuh banyak uang, akhirnya Beauty dijual kembali. Kali ini Beauty jatuh pada sebuah peternakan yang bernama Stalmithton. Di sana semua kuda-kuda diperas tenaganya, mereka disiksa dan diperlakukan kasar. Entah bagaimana caranya hingga tempat tersebut bisa lolos perizinan. Karena tenaga Beauty sudah tak sekuat dulu, akhirnya ia pun tak bisa memenuhi tuntutan pemiliknya untuk bekerja sepanjang hari, dan membuat Beauty jatuh sakit. Dalam sakitnya, ia selalu berharap masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Joe. Hingga suatu hari, Joe datang dengan membawa polisi untuk menggerebek istal itu dan menangkap orang-orang tersebut. Beauty bahagia sekali bisa bertemu lagi dengan Joe. Begitupun Joe. Joe berhasil memenuhi janjinya kepada Beauty. Seketika itu juga, Beauty sembuh dari sakitnya. Dengan ditemani Josh dan pamannya, Joe segera membawa pulang Beauty kembali ke istal Bitwig. Di sana, Beauty bertemu dengan Mary Lex, teman lamanya. Joe telah berhasil mewujudkan impiannya untuk membeli istal Bitwig dan mengelolanya bersama Josh dan pamannya. Kini, Joe dan Beauty telah bersama kembali setelah terpisah bertahun-tahun lamanya. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang bisa aku rangkum untuk kali ini. Aku sangat merekomendasikan kepada cinema lovers untuk menonton film ini secara utuh, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini.
Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you.